Halo, di kesempatan kali ini kita sedang melakukan home service di area Cilengsi, Bogor, Mazda CX-5. Servis berkala dengan keluhan electrical engine error. Dan yang error itu nanti ada ABS, TCS, kemudian engine dan TPMS-nya error. Nanti kita lihat apa sih penyebab errornya. Ayo kita ikutin. Dari customer, beberapa electrical error di bagian ABS dan engine. Kita konfirmasi dulu. Bener ya, di sini ada 4 indikator malfungsi: engine, TCS, ABS, dan traksi kontrolnya kedip-kedip. Langkah pertama kita akan lakukan scan dulu. Kita scan menggunakan Launch 431 Pro. Kita sedang head report atau health check. Ini bagian merah yang malfungsinya ya. Jadi dari indikator ABS nyala, TCS sudah terdeteksi dari ABS error nih. Kita tinggal baca nanti setelah selesai bagian apa sih yang bermasalah. Ini kemungkinan masalah hanya cuma satu, cuman berkaitan semuanya. EPS nya merah atau malfungsi. Oh, ternyata PCM juga ada nih 3 error. Kemudian resistance kontrol moldurnya juga, SSU. Nah, kita bisa baca satu-satu. Ini aja kita simpan dulu. Nah, kita bisa baca di sini error code ABS. Kita fokus di sini dulu. Itu dari sensor kecepatan roda sebelah kiri atau wheel speed sensornya. EPS nya berkaitan dengan ABS. Oh, PCM nya ternyata dari O2 sensor. Oke, nanti kita urutin satu persatu. Setelah kita scan, coba hapus atau kita clear apakah masih ada DTC. Kita lihat statusnya pending atau permanen. Kalau statusnya nanti permanen, dia nggak akan hilang nih. Engine-nya sih mati ya, tinggal ABS-nya yang nyala dan CCS kemudian TPMS-nya tetap sama. Nah, kita udah ketahui, kita tinggal merujuk di wheel speed sensornya. Let's go. Mengacu pada DTC yang ada, tadi kita sama-sama lihat masalah ada di wheel speed sensor belakang kiri. Kita tinggal cek nih jalur atau kabel apakah ada yang putus, mungkin sensornya atau dari kabelnya. Kalau kita tadi lihat di kabel di bagian luar bagus ya, kita coba buka nih. Wah, bener, masalah ada di soket atau sambungan dari dalam keluar. Ini putus aja kemungkinan, kita tinggal sambung ya nanti. Jadi sudah sama-sama kita ketahui tadi penyebab kabel putus udah pasti dari tikus, dari lubang ini nih, lubang dari wheel speed sensornya. Kemudian kabelnya putus di sini nih,
Ini kabel wheel speed sensor belakang kiri diacak-acak sama tikus. Nah pertanyaannya, dari mana tikus masuk? Dari sini. Ini lubang sirkulasi, takut ada tikus ini. Lubang sirkulasi udara dari belakang. Ini sekalian kita tutup aja. Jadi nanti kita tinggal sambung kabel, kemudian kita tes fungsinya, apakah sensornya masih selamat. Ayo ikutin langkahnya. Setelah kita perbaiki di kabel sensor mundur, ada 2 kabel yang putus. Kemudian ini jalur untuk wheel speed sensornya tadi kita udah perbaiki juga, tinggal nanti kita hapus code masalah di sistem dan kita coba kalibrasi. Ayo. Oke, setelah kita ketahui tadi ada kabel putus di bagian wheel speed sensor, kemudian sensor parkir yang harus kita perbaiki dengan cara ngelepas cover bagian atas itu. Setelah kita sambung atau perbaiki kabelnya, kita coba scan dulu ya, kita kalibrasi. Nah di sini langsung hilang. Sebenarnya kalau masalahnya ada di kabel ABS, setelah kalian perbaiki kabelnya, dia akan mati sendiri, tidak perlu reset. Dan mungkin pertanyaannya, gimana bang cara mengetahui itu rusaknya di kabel atau apa? Nah kalian harus belajar dari pengalaman ini. Ketika ada masalah nyala di bagian ABS, TCS tadi kedip, kemudian traksi kontrolnya nyala, Anda harus periksa dulu tuh kabel bagian luar di wheel speed sensor setiap rodanya. Kemudian jika nggak ada putus, kemungkinan besar putus di bagian dalam seperti kasus seperti ini tadi. Nah untuk engine sendiri, ini tinggal masalahnya ada 2 nih, engine sama start stop button. Kalau start stop buttonnya customernya nginfo dibiarkan saja karena emang harus ganti modul SSB nya. Lanjut kita coba scan bagian engine nih, apa sih yang menyebabkan engine itu nyala? Apakah perlu reset doang atau harus ada penggantian part atau perbaikan partnya? Lanjut. Kalau tadi kan masalah terdeteksi dari O2 sensor, dan mungkin perlu diketahui O2 sensor itu rusak biasanya karena oktan yang dipakai atau bahan bakar yang dipakai lebih rendah daripada yang dibutuhkan mobil, apalagi mengingat BBM sekarang mahal. Untuk CX-5 standar sih harus menggunakan Pertamax ya. Kalau kita pakai Pertalite, residu yang dihasilkan di knalpot itu lebih banyak dan membuat sensor rusak. Jangan dipikir lebih ngirit bahan bakar, tapi ujung-ujungnya sebenarnya boncos juga di sensor ya. Ini ABS, ini mungkin data sebelumnya kita tinggal reset ya, karena di sini sudah nggak nyala lagi. ABS, ini PCM nih. Ini PCM yang mengakibatkan si engine-nya nyala. Nah, selanjutnya di SSO, ini masalah start stop unitnya. SSO itu start stop button yang saya bilang tadi, ini harus penggantian si modul atau tombolnya. Selanjutnya kita hapus. Ini mati ya. SSU tinggal tersedia tersisa di start stop buttonnya. Jadi kalau kita ganti start stop button, masalahnya semua beres ini. Tadi kan kita lihat bagian wheel speed sensor belakang kiri dia tidak bekerja atau merah ya. Kita lihat data streamingnya, apakah sudah bekerja lagi. Wheel speed sensor, nih kita cek. Nah sekarang udah 0 semua. 0 itu artinya dia siap. Kalau tadi kan ada masalah tuh merah di belakang kiri. Setelah itu kita coba coil atau engine running untuk
deteksi apakah ada masalah lagi di bagian engine-nya. Oh ya, for your informasi, tadi masalah kan ada tikus masuk di bagian dalam ya. Itu tikus masuk dari sirkulasi udara luar. Mungkin jika kalian mengalami hal yang sama, tinggal tutup aja tuh sirkulasi udara luarnya. Kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasi apakah masih ada malfungsi yang tersimpan ketika kita lakukan key on engine running seperti ini. Jika semuanya normal, di sini akan deteksi semuanya normal. Jadi masalah sudah selesai. Kita tunggu. Oh, ternyata sesuai dugaan tadi, masalah engine, dia nggak mau balik lagi walaupun di sini indikator udah mati, teman, dia kedeteksi O2 sensor rusak. Kalau udah kayak gini, pasti kalau dipakai jalan bakal nyala lagi. Solusinya gimana, Bang? Ya harus ganti O2 sensornya. Kayak gitu. Makanya untuk bahan bakar kita sarankan jangan coba-coba downgrade dari yang diperlukan kendaraan. Oke, mungkin sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau jika ada masukan, mungkin ada pengen tahu tutorial yang ingin Anda request nih, ketik di komentar. Jangan lupa subscribe dan share ya, mungkin agar channel kita tetap berkembang. Terima kasih. Salam Garage Car Plus.